Sadap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, tugas kuliah yaitu tentang 4 kompetensi. Yang pertama di sini tentang kompetensi pedagogi. Sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Rafli Donoran dari UNSUSK jurusan MPI Manajemen Islam. Yaitu untuk UAS proporsional profesi dan etika keguruan, yaitu tentang pertanyaan 4 kompetensi. Untuk pertanyaan pertama, Pak, yaitu tentang kompetensi pedagogik. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses mengajar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maruba Rambe, salah satu tenaga pendidik di SMK Parmatikum Pekanbaru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Rafli Dongoran, salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan di UNSUSK Riau, dan beliau alhamdulillah sekarang mengerjakan tugas akhir, yakni ujian UAS atau ujian akhir semester dalam bentuk wawancara dengan salah satu guru yang ada di Pekanbaru Riau. Baik. Pertanyaan pertama tadi apa, Dinda? Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa proses belajar di kelas? Tentunya dengan adanya teknologi, adanya sistem digital dalam mutu pembelajaran ataupun dalam belajar, apalagi sekarang itu kita menggunakan atau memanfaatkan siswa dengan mengarahkan siswa kepada hal yang positif. Dengan adanya teknologi, pertama nilai positifnya kepada seorang guru dan siswa, yang pertama ialah memudahkan dalam belajar, memudahkan dalam mencari teori dalam belajar, kemudian memudahkan dalam sistem komunikasi antara guru dengan murid, dan memudahkan mencari rujukan-rujukan terkait apa yang berkaitan dengan pembelajaran siswa tersebut. Itu menurut itu Adinda untuk Rafli Dongoran. Apa tanpa demikian? Sejauh Terima kasih kepada Bapak. Untuk pertanyaan kedua Bapak, yaitu tentang kompetensi profesional. Untuk pertanyaan Pak, metode apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran kelas? Saya pribadi dan menurutkan pengalaman dan pelajaran yang telah saya lalui pada waktu sebelumnya, metode ataupun cara memudahkan siswa dalam belajar atau meningkatkan pembelajaran, yakni yang pertama ialah kita tetap mengarahkan siswa supaya mengulang pelajaran yang kita ajarkan ataupun kita sampaikan di sekolah, dan diingatkan supaya diulang di rumah masing-masing. Dan pertama dengan mengulang pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita membuat kelompok siswa ataupun sistem lingkaran atau sistem kelompok dengan menentukan tema, subtema dalam pembelajaran ataupun mengulang pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran siswa tersebut. Itu metode untuk meningkatkan siswa ataupun cara siswa untuk supaya lebih giat, supaya lebih mantap, supaya IQ-nya, supaya dia mendapatkan lebih cerdas dalam mempelajari pelajaran tersebut. Nah, itu Adinda. Untuk kompetensi profesional cukup jelas. Untuk kompetensi kepribadian, bagaimana cara seorang guru menangani konflik antara siswa di kelas dengan menunjukkan sikap profesional di bawah? Ulang. Bagaimana cara seorang guru menangani konflik antara siswa di kelas dengan menunjukkan sikap profesional yang di bawahnya? Tentunya untuk menghadapi seseorang siswa menghadapi konflik atau kontroversi dalam belajar ataupun di dunia pendidikan, yang pertama kita harus menunjukkan diri kita seorang guru, seorang pendidik dengan sabar dan menunjukkan tema, subtema dalam pembelajaran ataupun mengulang pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran siswa tersebut. Itu metode untuk meningkatkan siswa ataupun cara siswa untuk supaya lebih giat, supaya lebih mantap, supaya IQ-nya, supaya dia mendapatkan lebih cerdas dalam mempelajari pelajaran tersebut. Nah, itu Adinda. Untuk kompetensi profesional cukup jelas. Untuk kompetensi kepribadian,
Bagaimana cara seorang guru menangani konflik antara siswa di kelas dengan menunjukkan sikap profesional di bawah? Ulang. Bagaimana cara seorang guru menangani konflik antara siswa di kelas dengan menunjukkan sikap profesional yang di bawahnya? Tentunya untuk menghadapi seseorang siswa menghadapi konflik atau kontroversi dalam belajar ataupun di dunia pendidikan, yang pertama kita harus menunjukkan diri kita seorang guru, seorang pendidik dengan sabar dan menunjukkan etika yang positif di hadapan para siswa. Itu yang pertama, kita sabar menghadapi, karena keadaan siswa ataupun siswa yang menghadapi konflik dengan guru atau siswa dengan siswa dan guru dengan guru itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena tanpa adanya kejadian tersebut itu tidak akan mendapatkan peningkatan di instansi tersebut. Itu yang pertama, kita sabar. Yang kedua, kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan antara guru dengan murid. Meskipun siswa itu salah, cara menghadapinya kita nampakkan jiwa kita seorang pendidik ataupun orang yang berpendidikan, apalagi kita di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Oh, Pak, yaitu tentang kompetensi sosial, yaitu bagaimana seorang guru dapat membangun hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Baik, terima kasih pada Dinda Rafi Dongoran. Ini kalau menurut saya yang pertama ini singkat aja. Kita mengajarkan akhlakul karimah kepada siswa tersebut. Karena dalam dunia sosial ataupun dalam bermasyarakat, tentu yang pertama supaya kita dinilai positif oleh masyarakat atau masyarakat umum, secara umum, itu yang pertama dilihat dari etika kita, dilihat dari akhlakul karimah kita. Nah, kita sebagai seorang guru punya kewajiban masing-masing. Yang pertama, setelah kita mengajarkan ilmu, mengajarkan pelajaran-pelajaran lain. Nah, yang kedua, pasti yang pertama, hal yang utama ialah kita mengajarkan akhlak. Kemudian kita menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan yang menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian orang tua, yang mendapatkan nilai ataupun komentar negatif dari ranah publik. Di saat kita bisa menciptakan hal tersebut, berarti kita bisa mendapatkan ataupun bisa menjalankan bahwa kita adalah seorang guru dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Maruf Barambe yang telah menjelaskan tentang 4 kompetensi itu. Semoga sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan kompetensi di SMK apa tadi Pak? SMK Parmatikum Pekanbaru. Baik, makasih kepada Adinda Rafi Dongoran. Ini secara mewakili keseluruhan secara guru sangat apresiasi kepada Rafi Dongoran karena sudah melakukan kewajiban mutlak. Kalau nggak seperti ini nggak dapat nilai ayah. Nah, saya berharap kepada dosen, kepada guru saya, kepada dosen Sirapli supaya diberikan nilai yang maksimal. Karena beliau ini setelah tadi sholat Jumat, di sela-sela waktunya dia sempatkan untuk mengerjakan kewajibannya. Itu artinya kewajiban akademiknya sangat luar biasa, kewajiban ataupun dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dosen tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bye.